Kenapa kita harus akuntabel? Kenapa kita harus bertanggung jawab? Yang dia bikin tuh buktinya ada, kita lihat. Itu bukan hanya untuk donor sih, tapi juga untuk beneficiary atau right holder. Tanpa akuntabilitas, tentu kita akan kehilangan kepercayaan. Rumor akan berkembang, merugikan organisasi kita. Halo teman-teman, selamat siang, selamat setengah 2 siang buat teman-teman yang berada di waktu Indonesia Barat, selamat setengah 3 sore untuk teman-teman yang berada di waktu Indonesia Tengah, dan selamat setengah 4 sore yang berada di waktu Indonesia Timur. Selamat datang kembali dalam pelatihan modul ke-6, akuntabilitas dalam respons kemanusiaan. Akuntabilitas apa sih? Bentar aja ya, nanti bakalan dijelasin oleh fasilitator kita, Om Suko. Teman-teman sepertinya udah pernah ketemu belum ya? Kalau belum ketemu, saya mau jelasin sebentar tentang Om Suko. Om Suko ini saya mengenal beliau di Palu, Sulawesi Tengah. Beliau ini sangat ahli dalam urusan logistik. Beliau sangat cukup lama di organisasi LSM yang namanya Catholic Relief Services yang berada di Indonesia. Tapi untuk kenalan nanti Musiko bisa kenalan lagi. Kita akan nonton dulu video pengantarnya dari Pak Puji Pujiono selaku unsur pengarah kebencanaan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujiono. Rekan-rekan seperjuangan yang saya muliakan, selamat datang di modul ke-6. Topik kita hari ini adalah sebuah cermin untuk melihat diri kita sendiri, melihat kualitas dan integritas pekerjaan kita. Kita akan bicara tentang aspek akuntabilitas dalam respon kemanusiaan. Dalam arsitektur besar kapasitas kemanusiaan, akuntabilitas adalah pilar utama yang menopang seluruh bangunan. Tanpa pilar ini, bangunan kerja kita mungkin terlihat megah dari luar, tapi sesungguhnya rapuh dan bisa runtuh kapan saja. Akuntabilitas adalah fondasi dari aset kita yang paling berharga, yaitu kepercayaan. Kepercayaan dari komunitas, kepercayaan dari donatur, kepercayaan dari pemerintah, dan kepercayaan pada diri kita sendiri. Modul ini berbicara tentang pergeseran paradigma dari paradigma lama yang bersifat amal, di mana komunitas adalah objek semata, menuju suatu paradigma baru berbasis hak, di mana komunitas adalah subjek atau mitra yang berhak untuk didengar, dihormati, dan dilibatkan. Akuntabilitas bukan beban administrasi. Akuntabilitas adalah wujud nyata dari penghormatan kita terhadap martabat manusia. Di modul ini kita akan membedah akuntabilitas menjadi pilar-pilar yang lebih praktis. Kita akan fokus pada 3 hal utama. 1. Transparansi. Bagaimana secara proaktif dan jujur memberikan informasi kepada komunitas. 2. Partisipasi. Bagaimana kita secara sungguh-sungguh melibatkan komunitas dalam setiap tahapan. Dan 3, yang menjadi puncak dari akuntabilitas adalah mekanisme umpan balik dan keluhan, yaitu bagaimana kita secara sadar membuka pintu dan telinga kita untuk mendengar suara komunitas. Saran saya untuk modul ini, mari kita tanamkan dalam diri kita suatu keberanian untuk dikritik. Jangan pernah memandang sebuah keluhan sebagai serangan terhadap diri Anda. Setiap keluhan adalah sebuah hadiah, sebuah masukan gratis yang sangat berharga dari konsultan terbaik kita. Siapa? Yaitu komunitas yang kita layani. Keluhan adalah kesempatan emas untuk kita belajar dan tumbuh menjadi lebih baik. Mari bersama-sama belajar bagaimana menjadi organisasi yang tidak hanya bekerja untuk komunitas, tetapi juga bertanggung jawab kepada komunitas. Selamat mengikuti modul ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujiono. Kita
kita akan segera masuk ke dalam modul pelatihan untuk modul ke-6, akuntabilitas dalam respons kemanusiaan, yang akan di-lead, yang ada difasilitasi, dan Om Suko langsung akan berbagi banyak hal, pengalaman, dan pengetahuan. Over to you. Terima kasih Ibu Weni, Mbak Weni atau Ibu Direktur. Selamat siang teman-teman. Salam jumpa dengan saya. Nama saya cukup panjang, tetapi teman-teman atau Bapak dan Ibu bisa memanggil saya dengan cukup Suko saja. Saya punya pengalaman kerja selama kurang lebih 15 tahun sejak gempa Jogja tahun 2006-2007, tapi itu masih relawan dan kemudian sekarang sedang menjadi konsultan di sebuah daerah di wilayah Indonesia Timur bersama dengan CRS. Saya hanya konsultan. Ya, agenda kita hari ini kita akan melihat mengapa akuntabilitas penting. Kemudian nanti dilanjutkan dengan presentasi dari saya tentang pilar dan standar akuntabilitas. Kemudian setelah itu diskusi kelompok, tantangan dan solusi di lapangan untuk melaksanakan akuntabilitas. Di sini saya sangat mengharapkan teman-teman semua sebagai kelompok belajar 8 orang ini bisa saling berbagi. Saya juga mau belajar dari teman-teman. Dan terakhir kita akan menutup dengan sebuah ringkasan dan rencana tindak lanjut bersama-sama. Apa yang ingin kita capai pada sesi di siang hari ini? Yang pertama, kita mau memahami apa itu konsep akuntabilitas dalam respon kemanusiaan. Akuntabilitas dalam respon kemanusiaan itu penting seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Puji Pujiono, bahwa akuntabilitas merupakan cermin buat kita untuk melihat sejauh mana kualitas kerja yang sudah kita lakukan dalam respon kemanusiaan. Dengan akuntabilitas kita bisa melihat pencapaian atau kinerja yang sudah kita lakukan. Jika kita mendistribusikan barang, jika kita mendistribusikan perangkat hygiene kit misalnya, berapa jumlah hygiene kit yang sudah terdistribusi? Berapa persen jumlah barang yang didistribusikan sudah dapat digunakan oleh warga terdampak, dan berapa persen warga terdampak menyatakan kepuasannya atas apa yang sudah kita kerjakan dengan pembagian atau dengan distribusi hygiene kit tersebut. Itu pertama-tama terkait dengan contoh akuntabilitas dalam respon kemanusiaan. Yang kedua, kita mau mengetahui cara mengumpulkan dan menggunakan data umpan balik untuk evaluasi. Tadi 3 hal yang disampaikan oleh Pak Puji Pujiono. Apa saja komponen dalam akuntabilitas? Yang pertama transparansi, yang kedua partisipasi, dan yang terakhir tentang umpan balik dan mekanisme keluhan. Nah, umpan balik dan mekanisme keluhan merupakan sebuah cara untuk mendapatkan pendapat dari komunitas yang kita layani. Dengan pendapat tersebut, kita bisa mengevaluasi apakah rencana yang kita laksanakan, apakah kerja-kerja yang sudah kita lakukan sesuai dengan harapan komunitas, atau setidaknya sesuai dengan harapan yang sudah kita cantumkan dalam rencana kerja kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ingin mengembangkan strategi untuk melaporkan hasil kerja secara transparan. Bagaimana kita bisa melaporkan, dari sumber mana saja kita bisa dapatkan agar laporan kita bisa secara transparan disampaikan ke banyak pihak, ke pentahelix atau ke pemangku kepentingan, pemerintah, komunitas yang kita layani, donor yang tempat kita mendapatkan sumber daya. Nah, strategi ini yang kemudian harus jelas agar apa yang kita tuliskan dalam dokumen hasil kerja dapat dibuktikan dan dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang kita laporkan. Dan di akhir sesi kita bisa mulai menyusun rencana evaluasi
sederhana untuk program kerja yang kita jalankan. Ini tiga hal yang akan kita capai. Jika Bapak dan Ibu punya pertanyaan atas tiga hal ini, langsung saja menyela dan saya akan mencoba menerangkan secara lugas tentang pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, saya Cecep. Ya, Pak Cecep, silakan Pak Cecep. Cara termudah untuk mendapatkan umpan balik dari komunitas, nah, khusus komunitas kami kan adalah unik. Menurut Bapak, media apakah yang dapat digunakan? Iya. Karena komunitas kami ini kan komunitas pendengar bisa, Komunitas apa, Pak? komunitas pendengar nafsa, Napsa, ya. yang banyak orang menilai mengorganisir orang yang sadar itu sulit, apalagi yang tidak sadar. Tapi ya mau nggak mau harus diorganisir kalau Iya. ada yang melanggar. Tidak aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cecep. Cara mudah untuk umpan balik ya. Saya akan sampai ke sana. Tetapi cara untuk mendapatkan umpan balik ada dua cara. Yang pertama cara informal, yang kedua cara formal. Seperti tadi Bapak sampaikan, cara Bapak melayani komunitas pengguna napsa. Nah, mungkin Bapak bisa menggunakan cara informal dengan menanyakan secara langsung kepada teman-teman pengguna, ketika memang tentunya bisa diajak berkomunikasi. Itu salah satu cara yang mudah untuk mendapatkan umpan balik. Tetapi ada juga cara formalnya. Untuk cara formalnya nanti kita akan bicarakan di slide berikutnya di beberapa saat ke depan. Nah, itu dulu, Pak. Sekarang kita akan melihat kenapa kita harus akuntabel, kenapa kita harus bertanggung jawab. Akuntabilitas di sini secara sederhana definisinya adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan baik itu tindakan, keputusan maupun kinerja yang sudah kita lakukan kepada semua pihak, terutama kepada komunitas yang kita layani. Saya menambahkan kata keputusan dan kinerja karena tindakan kita itu dibuat berdasarkan keputusan yang valid, disetujui oleh banyak pihak, baik oleh komunitas, baik oleh pemerintah setempat, atau donor. Jadi, akuntabilitas tidak semata-mata mempertanggungjawabkan tindakan, tetapi juga mempertanggungjawabkan keputusan, mempertanggungjawabkan kinerja. Nah, kemana saja? Jelas, yang pertama-tama di sini kita harus mempertanggungjawabkan kepada komunitas terdampak, warga yang menerima bantuan. Kalau tadi Pak Cecep membantu teman-teman pengguna napsa, apa yang dibantu? Mungkin Bapak membantu perangkat-perangkat yang digunakan oleh teman-teman napsa untuk bisa terlepas dari jerat napsa. Nah, di awal Bapak bisa menyampaikan bahwa kita akan membantu teman-teman dengan cara memberikan obat yang bisa mengurangi ketergantungan, atau untuk membantu meringankan kehidupan pengguna napsa yang sudah terlepas dari jerat napsa tersebut. Misal, bantuan untuk mempermudah pangan, atau bantuan untuk kesehatan. Itu disampaikan di awal, bahwa bantuan tersebut kemudian diberikan semata-mata karena persetujuan mereka, baik persetujuan langsung maupun persetujuan yang dilakukan atas nama kelompok.
Nanti kita akan bicara tentang persetujuan ini. Yang kedua, kita bertanggung jawab kepada donatur. Donatur atau mereka yang memberikan sumber daya kepada kita jelas menjadi tempat kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan. Rencana-rencana kita, tindakan kita, keputusan kita, sampai kinerja kita. Mulai dari donatur pribadi, kalau teman-teman bekerja untuk lembaga-lembaga amal zakat, atau donatur pihak ketiga dari perusahaan-perusahaan. Donatur-donatur inilah yang kemudian perlu dijaga kepercayaannya. Jika kita menerima sejumlah kapasitas atau sejumlah sumber daya inilah yang kemudian kita laporkan secara terang benderang. Berapa persen dari sumber daya kita gunakan untuk bantuan langsung kepada penerima manfaat, atau berapa persen dari jumlah sumber daya yang kita terima kita gunakan untuk operasional lembaga atau organisasi tempat kita bekerja. Nah, dengan memberikan laporan yang secara terbuka, akuntabel, tentu kita akan mendapatkan kepercayaan yang lebih dari sekedar sejumlah sumber daya yang kita terima. Kita juga bertanggung jawab pada organisasi dan nilai-nilai yang kita anut. Jika Bapak dan Ibu bekerja di lembaga yang mau memajukan komunitas desa, jelas kita harus bertanggung jawab juga dengan nilai-nilai kemandirian, nilai-nilai kreativitas yang kemudian bisa mengembangkan komunitas di desa atau komunitas-komunitas lain sesuai dengan apa yang mereka anut. Dan ketika kita mendapatkan mandat dari organisasi, mandat itu juga yang harus kita pegang dan harus kita pertanggungjawabkan. Nilai-nilai partisipasi, misal ketika sebuah organisasi mengatakan bahwa kita harus menerima atau menyertakan partisipasi dari komunitas yang kita layani, itu juga yang harus kita kerjakan. Jadi organisasi sendiri juga harus kita pertanggungjawabkan. Mungkin ada Bapak dari antara teman-teman, Pak Andreas, Ibu Anissa, Bapak atau Ibu Bahagia juga punya nilai-nilai yang ya. Halo, ada yang mau bicara? Ada nilai-nilai yang secara personal juga sesuai dengan nilai organisasi. Itu juga yang kemudian kita pertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, kita bertanggung jawab kepada pemerintah. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pemangku keputusan, pemegang kebijakan, perlu mengetahui apa saja yang sudah kita lakukan terhadap komunitas yang kita layani. Dengan begitu, kita bisa memberikan pertanggungjawaban dan kemudian bisa bekerja sama dengan pemerintah agar pemerintah bisa melanjutkan tugas-tugas atau pelayanan-pelayanan yang kita berikan sesuai dengan amanat yang mereka miliki dari undang-undang. Nah, 4 komponen ini, 4 pihak inilah tempat kita mempertanggungjawabkan yang utama. Tentu saja ada banyak pihak lain yang bisa kita berikan pertanggungjawaban yang seperti tercantum dalam Pentahelix, seperti ke komunitas akademia, komunitas media yang bisa membantu kita untuk lebih transparan. Nah, tadi seperti disampaikan oleh Pak Puji Pujiono, akuntabilitas adalah jembatan kepercayaan. Tanpa akuntabilitas, tentu kita akan kehilangan kepercayaan. Rumor akan berkembang, merugikan organisasi kita. Tanpa akuntabilitas, tentu bantuan tidak tepat sasaran. Kita melaporkan bahwa kita bekerja untuk kelompok nafsa, seperti yang Bapak Cecep lakukan, tapi kemudian ketika respon bencana, justru kelompok nafsa yang kemudian menjadi fokus dari mandat lembaga ditinggalkan. Jadi bantuan tidak lagi tepat sasaran.
Karena itu seperti yang Pak Cecep sampaikan tadi, ketika sebuah lembaga berfokus pada penerima bantuan, yakni kelompok pengguna nafsa, di banyak tempat, di banyak konteks, pengguna nafsa lah harus menjadi pihak pertama yang menerima dukungan dari organisasi kita. Atau ketika kita bekerja untuk komunitas desa, tapi kemudian kita melupakan teman-teman yang di desa, justru asik bekerja dengan teman-teman yang ada di daerah perkotaan. Ini yang kemudian tanpa akuntabilitas, bantuan tidak tepat sasaran. Komunitas tidak dihargai, merasa tidak dihargai, hanya menjadi objek. Tanpa akuntabilitas ya sudah, saya atau Bapak dan Ibu sebagai pemilik sumber daya, kemudian hanya ya sudah, saya bantu, saya mendapatkan A, saya berikan A, syukur-syukur A-nya masih bagus. Kalau A-nya tidak bagus ya sudah, saya berikan seadanya karena itu yang saya terima. Nah, proses-proses ini yang kemudian sebaiknya juga melibatkan teman-teman dari komunitas yang kita layani. Ini sejalan dengan tadi 3 hal, salah satunya adalah partisipasi. Nah, kalau tadi Bapak dan Ibu dalam pretest ada standar kemanusiaan inti, hal itu sangat relevan dengan standar kemanusiaan inti. Soal standar kemanusiaan inti nanti kita akan bahas secara terpisah. Dan yang terakhir, tanpa akuntabilitas, kesalahan yang sama akan terus terulang. Tanpa bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, baik tindakan, keputusan maupun kinerja, tentu kita tidak bisa mendapatkan masukan, tidak bisa mendapatkan umpan balik agar apa yang dikerjakan, apa yang sama-sama kita kerjakan ini bisa dapat penilaian dari pihak lain. Tanpa penilaian pihak lain tentu kita akan merasa sangat benar, merasa diri benar sendiri, dan kemudian akan mengurangi tingkat kesalahan kita, akan menambah tingkat kesalahan kita. Sementara dengan akuntabilitas bisa membangun kepercayaan, kredibilitas masyarakat atau kredibilitas komunitas yang kita layani akan sangat naik, terbangun dengan baik, sehingga kemitraan dengan komunitas, dengan organisasi yang kita layani, dengan donatur, dengan pemerintah daerah, tentu akan sangat naik dan dipercaya lebih dari sekedar sumber daya yang kita terima. Yang kedua, dengan akuntabilitas, bantuan akan sangat relevan dan efektif. Bagaimana kita bisa meyakinkan pihak donor? Tentu untuk meyakinkan pihak donor, kita perlu menunjukkan kinerja kita. Misal, Pak Andreas bekerja untuk sebuah komunitas dan menerima bantuan untuk mitigasi pengurangan risiko bencana. Misal pembuatan tanggul atau pembuatan bak penampung air. Dengan pelaksanaan pembuatan fasilitas-fasilitas tersebut, Bapak sejak awal sebelum menerima dukungan, Bapak sudah menyiapkan RAB-nya, menyiapkan rencana kerja. Dan ketika pelaksanaannya, Bapak memberikan laporan terbaru atau update dari pelaksanaan program yang dilaksanakan, yang dikerjakan. Lalu ketika program sudah selesai, Pak Andreas melaporkan baik hasil dari pembangunan maupun laporan keuangan, ditambah
foto-foto atau video. Lalu juga testimoni atau pendapat warga yang secara langsung menerima manfaat dari adanya tanggul atau adanya jembatan yang atau bak penampung air. Silakan langsung buka mic saja untuk merespon pertanyaan saya ini. Yang bisa saya bagikan di sini begini, berkaitan dengan akuntabilitas. Yang pertama itu kita harus bisa meyakinkan tentang karisma yang kita punya untuk bisa mengelola sebuah proyek atau jika seseorang mempercayakan sesuatu kepada kita. Bagaimana kita meningkatkan karisma kita untuk itu ya dengan tutur kata, pembawaan diri, sikap kita yang elegan, sopan santun, kemudian juga kita konsisten meningkatkan layanan ya, service oriented ya, kayak layanan kita harus gini, apa yang kita bilang ya itu yang kita lakukan. Iya. Dan orang benar-benar menemukan pembuktian dari komitmen kita. Mereka kayak diyakinkan bahwa oh ya memang yang dia bilang tuh dia bikin. Yang dia bikin tuh buktinya ada, kita lihat gitu. Itu bukan hanya untuk donor sih, tapi juga untuk beneficiary atau right holder. Nah, untuk orang yang memang pemegang hak atau penerima manfaat gitu. Jadi bukan soal hanya donor saja yang mesti kita yakinkan, tapi akhirnya penerima manfaat pun merekomendasikan kita karena kita akuntabel. Eh, dari cara kita bersikap, dari cara kita membawa diri, beneficiary yakin gitu. Iya. Dia merekomendasikan kita justru. Dia mempromosikan kita lah gitu. Kemudian apa yang kita lakukan pun, apa yang kita bicarakan pun harus berbasis bukti. Kita tidak bisa mengatakan, oh sudah saya sudah lakukan, oh saya udah buat, tidak sekedar itu. Buktinya mana? Bukti-bukti itu bisa bisa diverifikasi melalui dokumentasi foto, video, audio, catatan-catatan, absensi, data transaksi keuangan. Kemudian juga dari pelaporan kita, apa yang sudah kita capai, apa yang sudah pembelajaran menarik, ada statement-statement orang yang sudah terekam dan itu bisa diverifikasi. Nah, gitu disertai dengan legal-legal yang lain kayak alamat email, nomor handphone. Nah, itu sebenarnya cara kita menunjukkan akuntabilitas kita. Terlebih dari itu, ya kita harus punya rekam jejak yang baik. Misalnya, kita tidak punya catatan kriminal, kita tidak punya catatan semacam ada pelanggaran-pelanggaran terkait proyek sebelumnya. Nah, seperti itu kira-kira cara menunjukkan akuntabilitas yang bisa saya bagikan untuk kawan-kawan semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Yohana. Ada teman lain yang mau membagikan? Ya, yang dibagikan Kak Yohana ini memang sudah merangkum banyak hal. Tadi mulai dari pelaporan, kemudian testimoni, kemudian video, audio untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu betul-betul dilaksanakan, termasuk juga pelaporan keuangan. Tambahan yang penting juga dari Kak Yohana adalah kita juga bisa secara personal berlaku baik, mulai dari perilaku, sikap, kemudian kata, sopan santun, dan konsistensi dalam memberikan layanan. Sama seperti customer service saja. Jadi satisfaction oriented, jadi berorientasi pada kepuasan pemberi sumber daya. Tidak hanya kepada pemberi sumber daya, tetapi juga kepada komunitas yang kita layani, kepada organisasi yang tempat kita bekerja atau tempat kita bergabung, kepada pemerintah. Itu yang disampaikan oleh Kak Yohana. Ada lainnya, pendapat lain? Kak Andreas, kalau mau berpendapat lewat chatbox jika dipersilakan. Siapa? Ya, dengan Rory dari Lekap, Papua.
Oh, Bang Rory dari Lekat. Baik, silakan Bang Rory. Eh, Mungkin saya sedikit berbagi tadi terkait dengan pertanyaan teman-teman bagaimana mengakses pendanaan dari donor meskipun kita belum punya legalitas Iya. terkait dengan kegiatan-kegiatan kebencanaan dan kemanusiaan, tanggap bencana dan kemanusiaan. Kami punya pengalaman, jadi mungkin tadi kinerja ditunjukkan, kemudian apa yang tadi Kakak Ibu juga sampaikan, tapi mungkin ada satu cara yang bisa kita lembaga-lembaga yang belum punya legalitas itu adalah berafiliasi dengan lembaga lainnya. Itu pengalaman kami, jadi sudah 2 kali sebelum ini dengan organisasi karena mungkin menunjukkan kinerja yang baik kemudian dipercayakan oleh teman-teman di level yang lebih mapan yang sudah punya legalitas, kemudian setelah itu mereka mempercayakan jadi kalau ada donor bisa masuk lewat mereka. Ini kedua kali beberapa teman-teman komunitas mendapatkan fasilitas pendanaan seperti itu. Jadi kita bisa berafiliasi dengan lembaga-lembaga. Terima kasih Kak Rory. Mohon maaf, Ibu kah atau Abang ini? Ibu Rory. Baik. Baik, Ibu, terima kasih banyak untuk salah satu tipsnya, berafiliasi dengan lembaga lain. Iya, ini juga menjadi hal yang penting. Ketika sebuah lembaga berafiliasi dengan lembaga lain, ada banyak keuntungan. Lembaga lain bisa jadi berbagi kapasitas, berbagi sumber daya, bahkan berbagi ilmu. Penguatan kapasitas itu bisa menjadi satu jalur untuk akhirnya kita bisa mendapatkan legalitas, mendapatkan kepercayaan yang utama. Dengan berkumpul dalam satu afiliasi atau konsorsium begitu ya, kita akan dikenal oleh jaringan kita. Dengan dikenal, kita kemudian bisa meningkatkan kredibilitas lembaga kita meskipun legalitasnya belum ada. Salah satu contoh dalam kegiatan penguatan kapasitas dengan afiliasi, saya pernah menjalankan sebuah proyek yang sebelumnya proyek tersebut dijalankan antara satu lembaga dengan lembaga lain yang secara legal itu masih belum cukup kuat. Lembaga tersebut hanya memiliki akta pendirian yayasan. Tapi kemudian dengan afiliasi, lembaga tempat saya bekerja memberikan bantuan penguatan kapasitas. Penguatan kapasitasnya adalah memberikan pengetahuan-pengetahuan atau langkah-langkah praktis untuk mendapatkan kredibilitas yang lebih luas lagi. Sekarang ini kita perlu adanya kebijakan tentang PSIE atau perlindungan terhadap eksploitasi atau kekerasan seksual, perlindungan terhadap kekerasan anak, kemudian perlindungan dari konflik kepentingan. Kebijakan-kebijakan itu kemudian bisa dibangun jika kita berafiliasi, berjejaring atau dalam sebuah konsorsium. Nah, dengan proses penguatan kapasitas yang diberikan, pada akhirnya lembaga yang menjadi mitra saya pada saat itu kemudian mendapatkan kredibilitas dari Badan Dunia. Dalam hal ini sebut saja UNICEF begitu ya. Dengan pengakuan dari UNICEF, lembaga tersebut kemudian mendapatkan tambahan sumber daya. Tidak semata-mata soal dana, tetapi juga dukungan yang lain. Dukungan teknis, pengetahuan, sumber daya manusia yang bisa mendampingi sebuah lembaga dalam menjalankan proyek-proyeknya atau program-programnya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk itu terima kasih Ibu Rory untuk tips mengajak rekan-rekan untuk masuk dalam sebuah konsorsium
atau berafiliasi dengan lembaga lain. Sekarang Ibu Emilia dari Psiko NTT, silakan Ibu. Ya, selamat siang Bang. Selamat siang Ibu. Selamat siang kakak semua. Saya peduli psikososial. Saya cabang dari Kalimantan Barat. Oh ya. Eh, Yayasan ini baru buka tahun lalu, tahun 2024. Saya mulai bekerja, mulai kegiatan bulan Juni sampai sekarang. Nah, hari ini kita omong tentang akuntabilitas. Iya. Maaf, mungkin awalnya saya tidak paham tentang ini, tapi beberapa kali pelatihan saya sedikit paham tentang akuntabilitas ini. Itu tentang pertanggungjawaban. Iya. Nah, mulai saya terima yayasan ini sebagai cabang di NTT, saya sampai hari ini belum dapat kontribusi apapun dari siapapun, termasuk dari yayasan pusat. Jadi eh, semester pertama tahun lalu bulan Juli sampai Desember itu, walaupun saya berjalan apa adanya dengan ya membantu seadanya dengan dari kantong saya sendiri, tetapi puji Tuhan saya masih sempat bikin pertanggungjawaban dan saya kirim ke dinas terkait itu dinas sosial kota, provinsi dan Kesbangpol. Tapi kalau ke pusat ke yayasan pusat ya memang jujur saya tidak bisa saya tidak kirim ke sana, tidak bikin pertanggungjawaban ke sana karena uh, miskomunikasi, tidak pernah ada komunikasi dengan saya, jadi saya tidak pernah buat pertanggungjawaban ke pusat. Nah, untuk sekarang saya baru dari sejak bulan Januari sampai sekarang saya tidak ada tidak ada dana dari siapapun, masih tetap dari saya, karena saya sendiri yang keluarkan dari kantong saya sendiri. Jadi saya merasa bahwa saya tidak perlu bikin pertanggungjawaban. Ternyata saya salah. Ternyata saya salah dan sekarang kebetulan kemarin ada orang baik yang kasih saya tanpa nama juga sedikit dan saya bisa dan saya masuk terlambat hari ini karena sementara tadi saya sempat ketemu ODGJ yang memang agak parah. Saya sempat gunting rambut, memandikan, dan saya beli alat-alat yang seharusnya dipakai dan itu pun dari hasil dari pemberian orang yang tidak menyebutkan nama itu. Dan saya berkomitmen bahwa mulai sekarang saya harus bikin pertanggungjawaban walaupun sedikit pemberian dari orang saya akan buat untuk bisa memberikan kepercayaan kepada pendonor atau mungkin dari dinas terkait. Jujur untuk sementara saya sendiri bergerak dengan ada salah satu teman saya yang membantu, tapi ketika saya turun di lapangan ada tetangga, ada lingkungan yang bisa bantu saya. Tapi itu pun tidak hanya artinya bantu dengan tenaga, tapi untuk dana atau apa tidak sama sekali. Jadi ya saya bersyukur melalui pelatihan ini saya lebih banyak belajar walaupun dengan segala keterbatasan. Jujur saya sekolah juga tidak jelas, hanya tamat SMP, tapi saya bisa belajar tentang akuntabilitas walaupun mungkin nanti saya harus minta bantuan dari teman-teman yang lain untuk bisa bantu saya untuk pertanggungjawaban. Dan sejak saya ikut pelatihan ini, ketika saya turun, saya walaupun dari kantong saya sendiri, tapi saya tetap buat bukti dari setiap kegiatan saya. Mungkin itu sharing saya sedikit cerita dari saya. Baik, terima kasih Ibu Emilia. Ibu Emilia posisi di Kupang atau di NTT di mana? Saya di Kota Kupang, Bang. Oh iya, baik. Saya di Kota Kupang. Iya. Sebuah testimoni dari Ibu Emilia yang menurut saya ini satu langkah maju. Langkah pertama untuk melaporkan itu sebuah hal yang tidak semua orang bisa mau. Karena Ibu tadi mengatakan bahwa uang saya dari kantong saya, Ya, tapi betul. kemudian kalau Ibu kemudian mau keluar melaporkan ke Dinsos, melaporkan ke Kesbangpol dan juga melaporkan ke pusat, justru itu akan kemudian menambah energi
menambah sumber daya, bahwa Ya, dari diri sendiri saja ibu sudah mau ada keterbukaan. Bagaimana dari pihak lain? Tentu keterbukaan itu akan sangat juga mudah untuk diberikan oleh pihak lain. Karena kepercayaan itu kan harus kita raih, tidak datang begitu saja Ibu ya. Nah, akuntabilitas ini juga terkait dengan kepercayaan. Ketika benar. tindakan kita atau keputusan kita atau kinerja kita dapat kita pertanggungjawabkan, tentu orang akan semakin percaya. Ketika kita bisa melaporkan berapa sen atau berapa rupiah yang kita terima, baik kepada komunitas, kepada donor, kepada organisasi, itu yang tadi Ibu belum melaporkan ke pusat ya, lantas kepada Ya, pemerintah, itu kemudian Ibu memupuk kepercayaan. Nah, ya, ini bisa menjadi satu contoh bagaimana akuntabilitas dimulai sejak awal. Kalau kita bisa bicara, oh, akuntabilitas itu kemudian bisa berjejaring dengan pihak-pihak lain, itu step atau itu langkah yang sudah ke 1000 atau ke ribuan lagi. Tapi langkah pertama adalah melaporkan kepada organisasi sendiri saja. Bagaimana kalau kita melaporkan, kalau ada pertanyaan kemudian, bagaimana kita bisa melaporkan dana yang kita gunakan ke komunitas atau sumber daya yang kita terima ke komunitas? Gampang. Dengan distribusi yang kita berikan secara terbuka, bahwa kita menerima ibu, bapak komunitas, warga desa atau warga dampingan, ibu dan bapak akan menerima sejumlah A, B, C, D berdasarkan permintaan atau berdasarkan persetujuan. Teman-teman di desa atau teman-teman dampingan juga pasti akan menghitung, oh saya mendapatkan ini, paket saya ini, kalau saya pergi ke pasar nilainya sekian ini. Itu juga akan dihitung, tidak kemudian mereka hanya terima begitu saja kemudian digunakan atau bahkan diberikan, tidak. Tapi mereka juga akan hitung, teman-teman dampingan kita juga akan menghitung. Nah, itu salah satu hal kenapa keterbukaan juga harus disampaikan ke komunitas. Tadi kita sudah bicara tentang ketika tanpa akuntabilitas dan dengan akuntabilitas. Nah, 3 pilar yang perlu dibangun dalam akuntabilitas tadi sudah dijelaskan oleh Pak Puji Pujiono secara singkat di video awal. Yang pertama, transparansi, keterbukaan informasi. Nah, keterbukaan informasi kita ambil contoh saja apa yang tadi Ibu Emilia ceritakan semua pada kita semua. Kita terbuka informasi kepada orang yang kita layani bahwa kita tidak ada dana, tidak ada uang, tapi kalau untuk makan ada. Itu terbuka. Pun keterbukaan itu perlu dituliskan, perlu disampaikan ke kantor pusat atau ke organisasi, sehingga organisasi tahu pekerjaan kita, kemudian dari mana sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya itu dikelola oleh teman-teman. Hasilnya bagaimana? Itu keterbukaan informasi. Komunitas tahu apa saja programnya, siapa yang berhak, dan bagaimana prosesnya. Kalau tadi Pak Bang Cecep menyampaikan secara lugas tentang lembaganya yang fokus pada penggunaan NAPSA, juga disampaikan juga kepada semua pihak bahwa organisasi kami berfokus pada komunitas tertentu. Yang berhak adalah orang yang NAPSA yang begini, yang tidak memiliki rumah, yang tidak memiliki pendidikan, yang kemudian menjadi bagian paling bawah dari yang terbawah. Dan juga bagaimana prosesnya agar komunitas mendapatkan dukungan dari kita, itu transparansi. Apakah perlu ada pendaftaran, apakah perlu ada diskusi awal, itu juga perlu disampaikan. Itu yang pertama, pilar transparansi. Pilar yang kedua adalah partisipasi, melibatkan komunitas. Ibu Emilia sudah melibatkan komunitas, Kak Yohana juga melibatkan komunitas, kemudian Bang Cecep tadi jelas melibatkan komunitas yang khusus pengguna NAPSA.
Bagaimana cara pelibatan komunitasnya? Ya, sejak awal, mulai dari memperkenalkan siapa kita, bagaimana kita bekerja, apa saja programnya, seperti poin yang di awal pertama tadi. Kemudian komunitas diajak berdiskusi, apa saja yang didiskusikan. Yang pertama, perencanaan. Apa saja yang kita rencanakan itu didiskusikan bersama-sama. Kalau teman-teman bekerja dengan warga dampingan di desa, kita merencanakan untuk pembangunan tanggul untuk mencegah aliran air sungai masuk ke desa. Kita rencanakan, diajak diskusi di wilayah mana, di titik mana tanggul perlu dibangun, atau di titik mana tanggul justru tidak perlu dibangun, dan bagaimana pelaksanaannya, siapa saja yang melaksanakan. Nah, setelah pelaksanaan terjadi, dilaksanakan, dijalankan, kita evaluasi bersama-sama, bersama komunitas. Jadi partisipasi komunitas itu dilakukan sejak awal. Tidak serta-merta Bapak dan Ibu datang ke desa, kemudian menentukan titik, warga hanya diajak datang, diminta untuk bekerja sama. Tidak, tetapi mulai dari perencanaan. Yang ketiga, umpan balik dan keluhan. Nah, ini sejak awal juga harus dilakukan, mendengarkan suara komunitas. Umpan balik. Ketika kita merencanakan bahwa tanggul yang kita buat itu tingginya hanya 80 cm. Tapi kemudian ada komunitas yang menyatakan tidak bisa hanya 80 cm, harus di atas 1 meter. Itu juga perlu didengarkan. Caranya bagaimana? Menyediakan cara yang aman, yang mudah bagi warga. Tadi di awal ketika Bang Cecep menanyakan bagaimana kita mendapatkan umpan balik. Ada dua hal. Secara informal, baik bertatap muka langsung dengan teman-teman komunitas dampingan, atau secara formal. Nah, secara informal itu banyak hal bisa dilakukan dengan bicara-bicara, dengan diskusi dengan teman-teman di desa, di komunitas yang kita dampingi, dengan kelompok. Kita bisa mendapatkan masukan. Masukannya mungkin sederhana. Pak, yang di titik ini tanggulnya sebaiknya agak turun sedikit, atau sebaiknya digeser sedikit. Nah, dengan begitu kita bisa dicatat, dan kemudian informasi tersebut dituliskan, dan itu menjadi bahan masukan untuk organisasi. Keterbukaan informasi juga disampaikan ke organisasi. Memberikan masukan juga bisa tertulis. Caranya bagaimana? Kita bisa langsung ke slide berikutnya, Pak Anton. Nah, caranya dengan data. Ada data. Data ini bukan sekedar angka. Jenis data untuk dalam akuntabilitas ada dua. Data kuantitatif, berapa jumlah distribusi yang sudah kita jalankan, berapa banyak paket sudah disampaikan ke warga, berapa jumlah kepala keluarga yang menerima manfaat, bahkan sampai nomor unik, angka unik, berapa jumlah orang yang memanfaatkan paket yang sudah kita distribusikan. Misal, dalam satu kakak ada 3 laki-laki, 2 perempuan, karena bapak, ibu, anaknya 1 laki-laki, 1 perempuan, dan 1 kakek. Nah, ini juga perlu dituliskan sehingga datanya lebih lengkap. Data terpilah ada. Dengan data yang sudah terpilah, bahkan ada angka unik tadi, kita bisa menyampaikan kepada donor bahwa sumber daya yang Bapak dan Ibu berikan sudah menjangkau sekian laki-laki, sekian perempuan. Jumlah laki-laki dan perempuan itu memanfaatkan sekian atau 250 paket bantuan pangan yang sudah didistribusikan. Sehingga kita bisa dengan jelas punya angka.
Nah, selain angka, ada juga data kualitatif. Data tentang apa saja yang diceritakan oleh komunitas dari bantuan yang sudah kita berikan. Apa saja saran mereka tentang bantuan yang sudah diberikan. Atau juga bahkan kritik yang lebih keras daripada hanya sekedar keluhan. Bapak dan Ibu percaya atau tidak, saya pernah mengalami bahwa dalam sebuah distribusi, seorang warga mengeluhkan bantuan yang dia terima, plastik pembungkusnya berbeda warna dari plastik pembungkus yang diterima oleh tetangganya. Dari itu saja, kita bisa kemudian menyampaikan bahwa warga desa A, warga desa B ingin agar bantuan seragam. Itu bisa dituliskan. Kenapa? Itu kedua jenis data tersebut bisa membantu kita untuk menjawab apakah program kita efektif, dalam artian sudah diterima oleh warga secara jumlah nilai rupiah yang kita habiskan sesuai dengan jumlah warga yang menerima. Kalau kita menghabiskan sejumlah 250 juta tapi hanya untuk 10 kepala keluarga, itu boleh dibilang sebuah pemborosan. Tapi 250 juta untuk sekitar 250 kepala keluarga atau bahkan 400 kepala keluarga dengan kualitas bantuan yang baik tentunya, itu akan sangat efektif, disebut sebagai sebuah efektivitas. Apakah kita sudah mencapai tujuan dengan data tersebut? Di awal pada perencanaan proposal tentu kita sudah menuliskan berapa kepala keluarga yang akan menjadi sasaran dari kegiatan program kita. Nah, kalau dalam sasarannya kita merencanakan 250, tapi kemudian hanya mendapatkan 210, tentu itu lebih kecil, dan itu kita harus evaluasi. Kenapa kita kemudian mendapatkan jumlah penerima manfaat lebih kecil daripada yang kita rencanakan? Dan dengan begitu kita perlu mencari tahu apa yang perlu kita perbaiki. Mungkin rencananya kita perlu perbaiki. Data di awal waktu kajian perlu kita perbaiki. Jangan sampai ketika kita memulai kajian tersebut kemudian tidak sesuai dengan fakta lapangan. Misal, dalam kondisi bencana di Aceh sekarang, sebuah lembaga berencana untuk membagikan uang tunai, bantuan tunai langsung, bantuan non tunai. Sementara warga tidak mempunyai kartu identitas yang disepakati. Kemudian warga masih kesulitan untuk mencapai pasar, atau warga malah kebingungan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini kemudian apa yang kita harus perbaiki? Oh, kita harus menunda juga bantuan yang kita berikan. Nah, itu yang hal-hal yang mohon maaf. Dengan data-data itu kita bisa kemudian melakukan perbaikan. Jadi data bukanlah sekedar angka, tapi data adalah dasar untuk kita melihat kinerja kita, tindakan kita, keputusan kita, apakah sudah efektif atau belum, apakah sudah mencapai tujuan atau belum, dan dari kinerja kita tersebut apa yang masih perlu diperbaiki. Kira-kira itu. Lanjut ke slide berikutnya, Pak Anton. Terima kasih Kak Yohana yang harus pelayanan. Nah, sekarang dalam akuntabilitas, aksi nyatanya yang bisa kita lakukan ada dua. Yang pertama, kotak saran keliling. Ini contoh yang kecil sederhana saja, bahwa teman-teman bisa berkeliling menggunakan atau membawa kotak saran yang terkunci
yang bisa diakses oleh orang-orang untuk menuliskan apa saja yang mereka alami, apa saja yang mereka rasakan dari program yang kita jalankan. Dengan menyertakan kotak saran ini, kita bisa datang jauh ke tempat yang mungkin tidak bisa dijangkau. Organisasi masyarakat sipil memasang papan di lokasi distribusi berisi jumlah paket sembako yang diberikan, jadwal, dan nomor kontak keluhan. Dengan begini, warga merasa dihargai. Kemudian bisa juga mengurangi bisik-bisik di belakang. Kok Bapak ini bisa dapat? Kok Bapak ini tidak dapat? Nah, dari 2 studi kasus ini, apakah ada teman-teman yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada Ibu Anissa dari Kita Institut. Ya, sebelumnya selamat sore teman-teman semua. Kalau sharing dari Kita Institut, sebenarnya Kita Institut memang bukan lembaga yang fokus di isu bencana alam atau kebencanaan gitu, Pak. Tapi pada dasarnya untuk melihat bagaimana akuntabilitasnya, kemudian dibuktikan dengan aksi nyata, kita biasanya ini Pak, menyusun laporan gitu ya, laporan tahunan yang dimana di situ tuh berisi terkait dengan capaian di tingkat output hingga outcome yang dibuktikan dengan data penerima manfaat gitu. Kemudian kita juga sudah belajar melihat bagaimana ini melakukan penilaian terhadap kelembagaan berdasarkan perspektif masyarakat gitu Pak. Tapi kalau berkaitan sama kebencanaan, kita jujur belum pernah berpengalaman di situ karena memang fokusnya kita di pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dengan fokus program pemberdayaan, kemudian advokasi kebijakan, kasus, dan juga pelayanan publik itu, Pak. Iya. Terima kasih Ibu Anissa. Iya. Yang sudah Ibu Anissa jelaskan tentang bagaimana mendata kemudian menyampaikan kepada publik, itu juga salah satu bentuk akuntabilitas nyata. Tidak perlu dalam kebencanaan. Memang konteksnya sekarang teman-teman dalam pelatihan ini terkait dengan kebencanaan. Saya juga masih punya perspektif itu, tapi kita terbuka untuk perspektif lain. Untuk teman-teman bisa melakukan melaksanakan akuntabilitas dalam konteks masing-masing. Dalam konteks Ibu Anissa dari Kita Institut yang berfokus pada perempuan, ini jelas sudah melaksanakan apa yang disebut dalam studi kasus 2 ini. Terima kasih Ibu Anissa untuk ini, untuk contoh-contohnya. Ada lagi teman lain? Jenny dari Inisiatif Lampung Sehat. Iya, silakan Ibu Jenny, silakan. Sebenarnya sama ya, kalau di lembaga saya juga bukan yang konsen terhadap kebencanaan, tapi kan saat ini kalau di Inisiatif Lampung Sehat kita konsen terhadap penanganan pasien TB. Nah, kalau untuk akuntabilitas dalam aksi nyata yang pernah kami lakukan itu adalah kader-kader kami itu melakukan survei secara langsung kepada para pasien. Bahkan waktu itu tim saya juga khusus untuk membuat film dokumenter sehingga kami mengumpulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada para pasien yang menerima pelayanan atau pendampingan dari kami. Itu mungkin contohnya lebih ke kayak studi kasus 1 ya, yaitu keliling gitu. Keliling dari rumah ke rumah gitu, dari satu pasien ke satu pasien seperti itu. Justru memang dengan keliling seperti itu berbeda sebetulnya. Yang dirasakan hanya misalkan kalau kami mengisi tingkat kepuasan melalui survei GiveFam misalnya seperti itu. Sangat berbeda karena kita langsung ketemu langsung, melihat keadaannya secara langsung. Bahkan kita juga bisa melihat mimik wajahnya secara langsung ketika menyampaikan keluh kesahnya itu. Jadi lebih dapat gitu ya, emosionalnya lebih kerasa apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan gitu, atau sebetulnya mereka pengennya seperti apa gitu.
Dari hal-hal itulah kita selalu meningkatkan progres pelayanan pendampingan kader-kader kami ketika melaksanakan pelayanan pendampingan pasien TBC. Begitu sih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Jenny dari inisiatif Lampung Sehat ya. Teman-teman lain ada yang mau berpendapat? Pertanyaan yang pertama, apa tantangan terbesar dalam menerapkan transparansi dan partisipasi di komunitas tempat Anda bekerja? Apa tantangan utamanya? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Tantangan terbesar dalam menerapkan transparansi itu, kalau tantangan saya tentang psikososial ini, yang pertama pendataan, terus pendampingan. Ini saya cerita pengalaman yang saya alami sekarang dalam minggu ini. Saya mendampingi dua orang pasien psiko, di mana di dalam kartu keluarga orang tuanya itu dia tidak terdaftar sama sekali. Terus saya berjuang sampai bikin kakak mandiri buat dia karena umurnya juga sudah 50 tahun dan orang itu juga tidak pernah tinggal di rumah keluarganya sendiri, tapi dia hanya terlantar pokoknya di pasar, di jalan di mana dia dapat tempat ya dia tidur di pasar. Nah, setelah saya buat ini selesai buat kartu keluarga mandiri, KTP, dan sementara saya ada berusaha untuk buat KIS dan memang sudah berkasnya sudah masuk. Tiba-tiba keluarganya mulai ancam saya. Ancam saya, katanya saya manfaatkan orang ini untuk kepentingan saya sendiri. Dan kemarin ini nih sempat mereka perang saya. Beberapa orang sempat serang saya bahwa siapa kamu sehingga kamu harus menguasai. Maksudnya mereka kan minta kartu keluarga dengan KTP, katanya ada sumbangan dari mana saya tidak tahu, tapi sebenarnya dari dinas sosial, dan itu nama kartu keluarga dari orang tuanya itu saya yang daftarkan. Terus kemarin mereka minta kartu keluarganya yang psiko ini, saudara mereka ini, katanya mau ambil itu sumbangan. Tapi ternyata sampai di sana namanya tidak ada. Dan saya sempat bilang, kakak, siapa yang minta? Jangan sampai orang salah manfaatkan data dari saudara kamu, keluarga kamu. Terus keluarganya bilang, siapa kamu bisa ini tahan kartu keluarganya saudara anak kandung dari mama kami, dia bilang. Jadi saya bilang saya tidak tahan, tapi saya masih mau urus kartu BPJS-nya supaya bisa dibawa ke rumah sakit untuk berobat. Jadi akhirnya karena mereka banyak yang serang saya sendiri, saya mengalah. Saya bilang sudah saya serahkan semua kepada keluarga, biar selanjutnya mau bagaimana saya tidak mau tahu tentang kalau misalnya ada penyalahgunaan data-data dari ini yang si psiko ini, ya itu saya tidak tahu. Tapi kalau untuk saya buat keluarga saudara itu saya tetap dampingi karena dia sering jalan-jalan, pokoknya terlantar begitu, keluarga tidak peduli. Nah, setelah saya buat kartu keluarga dan KTP-nya itu baru sudah berhasil, baru mereka mulai minta harus dikasih ke mereka begitu. Jadi saya kemarin sempat marah, tapi kemarin sampai di rumah saya rasa seperti sedih sekali kok. Kita berusaha untuk yang baik, tapi mereka punya pikiran itu buruk. Bahwa saya manfaatkan, padahal tidak padahal semua urusan itu saya sendiri yang tanggung, lari sana sini ke RT ke RW saya sendiri. Mereka hanya cuma bantu saya di minta tanda tangan RT saja. Mereka hitung-hitungan dengan saya. Jadi akhirnya saya mengalah. Jadi itu yang buat saya jadi kemarin sempat marah, dan saya bilang saya
tidak mau peduli lagi. Tetapi setelah sampai di rumah saya kembali, ini tantangan untuk saya. Saya harus berhenti, saya akan tetap maju. Dan puji Tuhan hari ini tadi malam saya bilang Tuhan, saya masih mau jalan, saya tidak mau kecewa dan berhenti di sini, tapi saya masih tetap jalan. Dan akhirnya tadi pagi itu saya coba jalan lagi ke dinas sosial, coba konsultasi dengan pihak dinas sosial. Mereka bilang ya itu ibu, tindakan ibu itu benar, sebenarnya tidak boleh kasih sembarang, jangan sampai ya apa salah penggunaan begitu. Terus pulang saya langsung ketemu ODGJ yang memang sudah parah juga, luka-luka lagi, rambutnya sampai ya akhirnya saya sendiri yang langsung tangani dan tetangga dekat bantu saya. Itu yang saya syukuri bahwa setiap tantangan pasti ada jalan keluar untuk saya. Jadi ya memang untuk tangani ODGJ itu tidak gampang buat semua orang, tapi ya kalau kita punya niat, kita punya hati peduli merangkul, pasti ada jalan. Mungkin itu saja pengalaman saya yang saya bisa ceritakan tentang tantangan yang saya hadapi di lapangan. Ya, terima kasih Ibu Emilia. Ya, tantangannya lebih tantangan budaya ya Ibu ya. Ya, dengan tantangan itu kemudian Ibu Emilia menerobos dengan aspek legal yang sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Ada teman lain? Dipersilakan, tantangan yang terbesar dalam menerapkan partisipasi transparansi. Oke, silakan Ibu Anissa dulu. Oh iya Pak, kalau dari kita institut, pertama berkaitan sama tantangan terbesar dalam menerapkan transparansi dan partisipasi sebenarnya cukup kompleks. Pertama karena memang stigma masyarakat terhadap LSM atau NGO di tingkat desa itu masih sangat kental gitu. Dalam artian masyarakat masih menganggap bahwa LSM itu orang-orang yang atau organisasi yang mencari keuntungan tersendiri gitu, meminta uang atau mengkulik dapurnya misalnya di pemerintahan desa begitu. Yang pertama, terus yang kedua itu juga sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat begitu ya, ketika kita ingin mendampingi masyarakat di tingkat desa itu sangat merasa kesusahan gitu. Terus berkaitan sama transparansi, misalnya kita ingin mengadvokasi anggaran di tingkat desa, itu juga cukup menjadi tantangan bagi kita gitu, karena memang masyarakat desa itu, terutama pemerintah, kadang tidak memiliki keterbukaan gitu terkait bagaimana pengelolaan keuangan di tingkat desa. Itu yang kedua, sehingga ini cukup menjadi tantangan tersendiri ya, yang memang kita butuh strategi khusus, sehingga untuk mengatasi hal tersebut biasanya kita menggandeng stakeholder tertentu yang memang dekat dengan kita, atau kita melakukan pendekatan ke dinas-dinas tertentu yang memang sejalan dengan gerakan kita institut terutama. Itu menurut kami itu sangat mempermudah. Jadi misalnya kita mau bekerja sama dengan desa A gitu ya, kita mengkomunikasikan dulu ke pihak kecamatan. Biasanya pihak kecamatan akan membantu mengkomunikasikan atau menjembatani, bahkan memilihkan desa-desa yang sekiranya mudah untuk ayo diajak kolaborasi dan juga kerjasama begitu. Karena pengalaman kita institut juga ketika kita melakukan pendampingan, pemberdayaan, advokasi gitu ya di tingkat desa, ketika desanya itu terlalu dipaksakan oleh kita, itu seperti halnya kita tuh kayak bekerja sendiri gitu. Maksudnya karena tidak ada dukungan dari banyak pihak di situ, sedangkan untuk menyukseskan goals kita gitu ya, sebenarnya itu kebaikan masyarakat, itu tuh butuh banyak pihak. Tapi ketika kita udah tidak dihargai di situ, itu bikin kita cukup lelah gitu untuk mendampinginya gitu. Sehingga strateginya itu Bapak, kita selalu mengkomunikasikan mungkin pemerintah di atasnya, atau kita memiliki kenalan-kenalan orang tertentu yang memang dia menjadi tokoh kunci di desa tersebut atau di wilayah tersebut untuk membantu kita melakukan gerakan. Iya. Mungkin dari saya itu. Terima kasih Bu Anissa untuk ceritanya, sharingnya terkait dengan bahwa
Ibu Anissa bersama dengan kita institut itu mendapatkan tantangan ya dalam hal ini soal masih budaya ya, stigma tentang LSM yang mau mengambil keuntungan dari masyarakat. Kemudian eh, dampaknya partisipasi masyarakat rendah. Tapi kemudian solusi praktisnya adalah menyertakan pemerintah atau menyertakan tokoh desa yang bisa dipercaya untuk bersama-sama mengatasi tantangan tersebut. Begitu ya, Bu ya? Tingkat kursa. Ya, silakan, Pak. Ah, sambungan yang tadi. Oh ya, silakan Pak Sulaiman. Ya, Tadi kan silakan. kita sampaikan tadi tantangan. Jadi kan untuk mengatasi itu berarti kita kan setiap turun ke desa-desa itu berarti kami itu minta rekomendasi dari Kesbangpol. Jadi Ya. ketika rekomendasi dari Kesbangpol itu ada, setelah itu kita melapor ke camat itu, biasa itu malah camat juga memberikan rekomendasi. Jadi setelah kita itu ada, insya Allah kepala desa itu kan nggak berani menolak, walaupun agak berani menolak. Tapi kita juga harus mendekati tokoh-tokoh masyarakat, ada toga, toma segala macam. Termasuk juga tokoh rentan perlu kita dekati. Biasanya itu kan kalau di desa-desa itu ada tokoh rentan, misalnya yang dia yang penting kita bisik, kalau bukan bapak nggak selesai itu biasa ya, pantang kita pancing pasti data itu kan atau kepala desa itu tidak bisa ini banyak pasti mereka langsung setuju. Kemudian memang masalahnya lagi memang kalau disabilitas itu kurang muncul di desa-desa itu agak ini juga karena seandainya misalnya contohnya nggak usah jauh ya, misalnya ada penganggaran masalah apa misalnya untuk BLT segala macam misalnya di desa itu biasanya kalau disabilitasnya kurang muncul pasti orang lain bilang untuk apa kasih dia ke rapat aja enggak misalnya itu ada juga memang. Makanya kami selalu mengharapkan selain kita memperjuangkan di kepala desa itu, teman-teman kita itu pun harus mereka menampakkan diri, harus muncul ke permukaan. Itu mungkin yang sering kami lakukan, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sulaiman. Ya, ada kesamaan antara Pak Sulaiman dengan Pak Cecep bahwa kita harus tetap hadir. Jadi menampakkan diri, kemudian dan itu kemudian akan mengurangi mengurangi ketidakpercayaan ya. Tadi kalau Pak Sulaiman mengatakan ya kami hadir ke Kesbangpol, tidak hanya ke Kesbangpol juga meminta dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang tadi penting tokoh yang rentan. Tokoh rentan ini dalam artian tertentu adalah tokoh yang dianggap cukup berpengaruh, tokoh informal tentunya. Nah ini juga bisa menjadi cara praktis untuk meningkatkan partisipasi komunitas. Baik, kalau tidak ada lagi, apakah masih ada? Kalau tidak ada lagi, Pak Anton silahkan ke slide berikutnya. Nah, apa yang kita bawa pulang untuk sesi pelatihan siang ini? Yang pertama adalah akuntabilitas adalah fondasi kepercayaan dan kunci respon yang efektif. Respon apapun, baik Ibu Emilia dengan psikologinya, kemudian Pak Cecep dengan teman-teman di pengguna Napsa, Ibu Nisa dengan perempuan yang di rumah tangga, kemudian Ibu Jenny dengan pasien TB-nya, kunci respon yang efektif, fondasi kepercayaan. Kemudian yang kedua, kita harus fokus pada 3 pilar: transparansi, partisipasi, dan umpan balik. Jangan lupa umpan balik. Kita sudah menyertakan partisipasi tapi kita tidak membuka diri untuk perbaikan, untuk pendapat dari komunitas, itu akan justru membahayakan. Tingkat kepercayaan komunitas jadi menurun karena kita tidak mendengarkan apa yang disampaikan komunitas. Yang ketiga, data dan evaluasi. Data kualitatif dan data kuantitatif yang menjadi dasar kita untuk melakukan evaluasi. Adalah alat belajar dan untuk menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, mulai dari yang sederhana seperti yang tadi disampaikan, dicontohkan oleh Ibu Emilia.
mencatat pengeluaran, melaporkan kepada teman-teman. Dari Pak Cecep, kemudian Pak Sulaiman, Ibu Emilia melapor ke Kesbangpol, ke Dinas Sosial. Ini salah satu langkah untuk menuju akuntabilitas yang lebih baik. Teman-teman juga bisa belajar tentang akuntabilitas terkait dengan partisipasi. Bisa juga nanti bisa di-share juga oleh teman-teman tentang standar kemanusiaan inti. Ada 9. Banyak yang bisa didapat. Nanti Bapak dan Ibu bisa bersama dengan Pak Anton mungkin bisa membagikan apa itu standar kemanusiaan inti yang ada 9 itu. Nah, selain itu juga ada lagi satu hal yang bisa membantu Bapak dan Ibu untuk memulai dengan akuntabel. Ini ada buku kecil, namanya Panduan Cukup Baik, Pengukuran Dampak dan Akuntabilitas dalam Situasi Darurat. Ini juga bisa secara online. Ada buku PDF-nya yang bisa dipelajari, berisi pengetahuan praktis dan perangkat-perangkat. Ada 14 perangkat yang bisa digunakan secara praktis oleh Bapak dan Ibu untuk mengukur dampak dan akuntabilitas dalam kerja-kerja kita. Rasanya itu. Mungkin slide terakhir Pak Anton. Nah, rencana tindak lanjut. Secara mandiri, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, silahkan mencoba menyusun rencana evaluasi yang sederhana di salah satu program yang Bapak dan Ibu kerjakan. Dengan caranya menjawab pertanyaan gini, apa tujuan saya melakukan evaluasi ini? Yang kedua, siapa yang akan dilibatkan dalam evaluasi? Yang ketiga, bagaimana caranya kita mengumpulkan umpan balik? Kalau tadi Pak Cecep mengatakan akan sangat sulit kalau kita kemudian bicara data. Menggunakan cara yang informal. Berdiskusi, dialog, diingat, dan harus segera dituliskan. Jangan sampai ada bias ingatan. Jam 5 kita ngobrol dengan kawan A, baru jam 10 kita teringat menuliskan. Itu sudah sangat jauh ya jarak waktunya. Jadi kita mungkin akan sangat bias dengan apa yang kita ingat dari obrolan tadi. Nah, bagaimana cara mengumpulkan umpan balik? Menggunakan kotak saran atau tadi yang disampaikan oleh Ibu Anissa, mendata kemudian menuliskan secara terbuka di papan pengumuman publik sehingga orang tahu siapa yang menerima dan siapa yang tidak. Nah, tugas mandiri ini silakan Bapak dan Ibu tuliskan dalam kertas kerja, buku atau apapun yang Bapak Ibu biasa gunakan agar bisa kemudian diingat kemudian dilakukan di masa mendatang. Ya paling tidak 1 bulan mendatang lah udah bisa dilakukan, karena Bapak dan Ibu ada kegiatan yang lain, itu sangat dipahami. Rasanya itu saja. Slide terakhir sudah selesai rasanya Pak Anton. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Pesan dari kita semua, mari kita menciptakan respon kemanusiaan yang lebih baik dan akuntabel, yang bisa kita pertanggungjawabkan, baik tindakan kita, keputusan kita, maupun kinerja kita kepada orang-orang yang kita layani, komunitas, organisasi, donor yang memberikan bantuan kepada kita, memberikan sumber dayanya, dan yang terakhir pemerintah. Rasanya itu yang bisa saya bagikan ke Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau dalam penyampaian saya masih agak batuk begitu dan tidak konsen. Jadi terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang bisa kita kerjakan bersama untuk akuntabilitas bisa kita lakukan dan bisa menjangkau semua komunitas yang kita layani. Terima kasih banyak Om Suko sudah berbagi.
pengalaman dan pengetahuan. Terima kasih banyak juga teman-teman yang sangat aktif kali ini untuk berbagi cerita, pengalaman, dan pengetahuannya. Sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih banyak untuk teman-teman sudah bertahan hingga hari ini.